Kali ini, saya akan membawakan alur cerita film Rambo 2 yang dirilis pada tahun 1985 dan disutradarai oleh George P. Cosmatos. Yang mana, film ini adalah film Rambo terbaik versi saya, di mana kita akan dibuat deg-degan dan membuat ibu-ibu PKK menjerit-jerit histeris dengan aksi-aksi Mamang Rambo. Tiga tahun setelah kejadian di Hope, Washington, Amerika Serikat, mantan baret hijau Angkatan Darat Amerika Serikat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mamang Rambo, sekarang dipenjara di fasilitas kerja paksa sebagai tukang narok batu. Rambo! Let's keep those hammers working. Tak lama, Mamang Rambo menerima kunjungan dari mantan komandan misi dan teman lamanya di TK Tadika Mesra, yaitu Kolonel Sam. Ini pematuknya. Dan Kolonel Sam menawarkan Mamang Rambo misi penyelamatan tawanan perang Amerika Serikat yang ditinggalkan di Vietnam. Dan kemungkinan Mamang Rambo akan mendapatkan pengampunan dari presiden. Setelah lama ngawangkong dan menimbang-nimbang tawaran Kolonel Sam, Mamang Rambo pun setuju. Mission recon for POWs in Nam. You interested? Why now? Why me? And if the mission's successful, there may be a presidential pardon. Singkat cerita, Mamang Rambo pun berangkat ke Thailand untuk menemui Marshal Murdoch sebagai birokrat yang mengawasi operasi tersebut. Ini bebenguknya. Murdoch pun sangat kagum dengan biografi Mamang Rambo yang jago di segala bidang. Khususnya ia merupakan pasukan khusus spesialis senjata ringan, terlatih sebagai medis, pilot heli, menguasai berbagai bahasa dan sesekali menjadi MC dangdut di hajatan tetangga. Dan Murdoch pun menjelaskan, misi Mamang Rambo sebenarnya adalah hanya untuk mengambil gambar di camp tersebut. Dan Mamang Rambo tidak boleh mencoba menyelamatkan tawanan perang Amerika Serikat, apalagi sampai melakukan kontak tembak dengan musuh. Dan Murdoch memberitahukan bahwa setiap tawanan perang akan diambil oleh tim ekstraksi yang lebih siap dari Mamang Rambo. Dan Mamang Rambo pun rewas seketika mendengar ia hanya ditugaskan untuk memfoto dan meninggalkan tawanan perang. Dan Kolonel Sam pun menjelaskan bahwa Mamang Rambo akan terbang dari Thailand melewati Laos dan masuk ke pegunungan Vietnam sebagai lokasi pendaratannya. Tak lama, Rambo pun sampai di pusat operasi dan Murdoch menjelaskan beberapa peralatan komputer tercanggih di dunia pada saat itu. Dan itu semua disiapkan untuk menjamin keselamatan Mamang Rambo. Monitoring devices you see here, you'll be issued every ultra-modern... Don't let me interrupt you, Colonel. Lalu, Kolonel Sam menjelaskan bahwa dia akan ditemani oleh agen Kobau yang nanti saya akan tunjukkan rarainya, yang mana mereka akan bertemu di House September sebagai titik pertemuan. Di sini, bebengok Murdoch merasa jengkel kepada Rambo karena seperti tidak mendengarkan dan berlagak sok cool di depan Murdoch. Murdoch pun meragukan kemampuan Rambo yang mungkin saja mengalami tekanan di perang masa lalu. Tetapi Kolonel Sam membantah itu semua dan menjelaskan kepada Murdoch bahwa Rambo adalah veteran terbaik yang pernah ia temui. Balance from the war. We can't afford to have anybody involved in this mission. Let me just say that Rambo is the best combat vet I've ever seen. You choose to call hell, he calls home. Malam pun tiba. Mamang Rambo pun melakukan persiapan dan mengasah pisaunya yang mulai tumpul karena sering dipinjam ibunya untuk ngalah suluh, nyen kolecer, dan nyacak ceker hayam. Senapan pun dan kamera disiapkan untuk mendukung misinya tersebut. Jam menunjukkan jam 2 lebih 1 jam kurang 15 menit. Rambo pun berangkat bersama kedua anak buah Murdoch. Sebelum uluk salam dan menaiki pesawat, Mamang Rambo berbicara dan mengatakan ketidaksukaannya kepada Murdoch dan menyebut Murdoch berbohong mengenai tragedi Angkatan Laut di Kuntum 66. Mamang Rambo pun OTW Vietnam dan mengatakan Rambo hanya mempercayai Kolonel Sam. Second battalion was like Tud Seng. The only one I trust. Setelah sampai di titik pendaratan, Rambo pun siap-siap untuk terjun dari pesawat. Namun sialnya, ketika Rambo terjun dari pesawat, tali pengamannya tersangkut di pintu pesawat yang membuat Rambo terpontang-panting di badan pesawat. Dan di pusat operasi, bebengok Murdoch yang muak dengan akhlak Mamang Rambo memerintahkan pembatalan operasi. Tetapi Rambo berusaha keras melepaskan diri dengan cara memotong tali pengaman yang tersangkut dengan pesawatnya.
Rambo pun terjun dari ketinggian 250 kaki ala bataning hap-hap. Dan tanpa disangka, Rambo pun mendarat dengan selamat dan usrak-asruk di tengah leuweung geledegan seorang diri. Dan hanya berbekal kompas sebagai alat untuk menuju titik pertemuan dengan agen Kobau. Dengan pengalaman sebagai tentara yang sempat menimba ilmu di padepokan Gus Samsudin, akhirnya Rambo pun sampai di titik pertemuan dan bertemu dengan teteh-teteh cantik nan jelita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nengsih sebagai partnernya. Dan Nengsih pun mengajak Rambo untuk segera bergegas OTW menuju lokasi yang dimaksud. Dan Nengsih sempat menanyakan mengapa Mamang Rambo sedikit terlambat. Dan Rambo pun menjawab kalau dia terlalu fokus bermain lato-lato sampai-sampai lupa waktu. Tak lama, Teteh Nengsih pun mengajak Rambo untuk menaiki perahu yang ia sewa dari perompak, yang bertujuan agar tentara tidak mencurigainya. Di tengah jalan, Mamang Rambo dengan insting tentaranya, ia selalu fokus mengawasi keadaan sekitar. Dan Nengsih pun mencoba berinteraksi dengan Rambo dan menawarinya seblak ceker yang ia bawa dari Vietnam. Namun, Rambo menolak dikarenakan ia selalu melakukan puasa Senin Kemis. Dan Rambo pun mendekati Nengsih untuk mengobrol dan menanyakan bagaimana ia terlibat dalam misi ini. Nengsih pun menjawab bahwa ia menggantikan ayahnya yang bekerja di dinas intelijen. Namun, ayahnya sudah lama meninggal dan ia sebagai penggantinya. Dan Nengsih pun tidak punya siapa-siapa lagi dan tidak punya apa-apa lagi selain sertifikat rumah dan PPKB motor yang sudah ia sekolahkan di bank. Dan Nengsih pun mengutarakan keinginannya agar dia tetap hidup dan memimpikan hidup tenang di Amerika. Moduh. Not so easy to survive. We go America. Live the quiet life. Di tengah-tengah perbincangan, mata Mamang Rambo tertuju pada kalung yang Nengsih gunakan dan menanyakan apa ini. Dan Nengsih pun menjawab kalau itu adalah kalung keberuntungan. Dan Nengsih pun menanyakan benda apa yang menjadi keberuntungan bagi Mamang Rambo. Rambo pun menjawab kalau pisau dapurnya lah yang menjadi keberuntungan. Dan Nengsih pun ngagebeg karena rewas dengan jawaban Mamang Rambo. Tak lama, Rambo dan Nengsih pun sampai di tempat yang dituju, yaitu kamp tentara Vietnam. Sesampainya di TKP, Nengsih mengatakan bahwa kampnya kosong, namun tetap waspada dan tidak gegabah. Singkat cerita, Rambo pun berhasil masuk ke wilayah kamp tentara Nguyen dan Rambo pun menyiapkan panahnya. Dan pada saat bersamaan, Nengsih melarang Rambo dan mengingatkan misi utamanya adalah hanya untuk memfoto. Namun, Rambo dengan jiwa petarungnya sudah tidak peduli lagi dengan perintah dan nekat menerobos masuk untuk menggali informasi lebih dalam dan berniat menyelamatkan para tawanan perang yang ditahan. Dan benar saja, Rambo pun menemui lokasi tawanan perang yang ditahan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, di mana para tawanan perang tersebut diperlakukan tidak manusiawi dengan beralaskan tanah dan ditemani dengan tikus-tikus liar. Pada saat Rambo akan meninggalkan kamp tentara Nguyen, Rambo menemukan tawanan perang yang terikat di tiang sampayan dan Rambo pun menyelamatkannya dan mengajak keluar dari kamp tersebut. Namun semua itu tidaklah mudah, di mana Rambo harus melewati beberapa titik posko pengamanan yang dijaga 1 kali 24 jam. Namun, Mamang Rambo sangatlah terampil di dalam hal melepaskan diri. Singkat cerita, Rambo, Nengsih dan Dahlan pun berhasil menuju pinggiran sungai Ciliwung dan naik perahu perompak yang sebelumnya mengantarkan mereka. Namun, tidak disangka dan tidak diduga, ternyata perompak tersebut bekerja kelompok dengan tentara Nguyen. Tetapi, Mamang Rambo berhasil menghabisi perompak tersebut dengan sangat brutal dan diakhiri dengan menembakkan basoka ke arah kapal milik tentara Nguyen. Pengepungan pun berlanjut. Pada saat Rambo dan Dahlan berjuang untuk menuju dataran tinggi di pesawahan milik warga setempat, mereka terus dikepung ala bataning bagong Australia di udak-udak kicik Libanon. Namun, amat disayangkan pada saat Rambo dan Dahlan selangkah lagi untuk melarikan diri, tiba-tiba Murdoch dengan sepihak membatalkan misi tersebut karena ketidaksukaannya terhadap Rambo yang menyelamatkan Dahlan. Dan akhirnya
Rambo dan Dahlan pun terpojok dan tertewak oleh tentara Nguyen. Sesampainya Kolonel Sam di markas Thailand, Kolonel Sam sangat marah kepada Murdoch dan mengatakan kalau Murdoch melakukan kesalahan fatal yang membuatnya akan berurusan dengan mesin pembunuh yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mamang Rambo. Dan di lain tempat, Mamang Rambo yang tertangkap diperlakukan tidak semestinya, di mana ia direndam di dalam cupluk pembuangan tai bagong-bagong Australia. Tidak lama kemudian, datanglah seekor nyamuk. Maksudnya tentara Rusia yang ternyata bekerja kelompok dengan tentara Nguyen. Dan Mamang Rambo pun diinterogasi oleh pemimpin pasukan Rusia yang kita sebut saja Saprudin. Saprudin memaksa Mamang Rambo untuk memberitahukan lokasinya dan menyarek agar tidak ada lagi yang memata-matai camp tersebut atau nasibnya akan sama dengannya. Namun Rambo dengan sifatnya yang kedewureng enggan menuruti Saprudin. Dan di lain tempat, Ningsih mencoba untuk menyelamatkan Mamang Rambo dengan menyamar menjadi cabe-cabean. Dan Ningsih pun berhasil masuk dan menemukan saung di mana Rambo diinterogasi. Setelah beberapa kali Rambo disiksa dengan cara disetrum ala bataning belut dan dilukai pipinya menggunakan pisau dapur yang telah dipanaskan, Mamang Rambo bersikukuh tidak ingin menuruti keinginan Saprudin. Sampai pada saat Saprudin mengancam akan menusuk bola mata tawanan perang yang ia selamatkan. Disitulah Mamang Rambo mulai tidak terkendali. Dan akhirnya Mamang Rambo dengan brutal mengobrak-abrik saung serta seisinya. Dan dengan bantuan Ningsih, Rambo pun berhasil melarikan diri. Namun, semua itu tidaklah mudah di mana Rambo dan Ningsih dikepung habis-habisan oleh tentara Nguyen dan helikopter pengintai. Singkat cerita, Rambo dan Ningsih pun berhasil melarikan diri. Dan Ningsih mencurahkan isi hatinya kepada Mamang Rambo dan ingin ikut dengan Mamang Rambo ke Amerika. Karena di sini dia hanyalah seorang yatim piano, maksudnya yatim piatu. Pada saat Ningsih akan mengumbah piring di Kali Ciliwung, Ningsih dihujani peluru oleh tentara Nguyen yang membuat Ningsih terkenok dan tidak berhasil di-revive oleh Mamang Rambo. Dan Ningsih pun tewas. Namun Mamang Rambo bukannya pulang ke kampung halaman untuk mengikuti turnamen lato-lato. Rambo yang sakit hati dan sedikit kali gata karena beberapa hari tidak mandi, berinisiatif untuk membalaskan dendam kematian Ningsih. Dan kita pun akan disuguhkan dengan aksi-aksi Mamang Rambo yang on fire, yang membuat kita berdecap kagum dan berpikiran untuk menyalonkan Rambo sebagai camat Pasir Melong, di mana Mamang Rambo berhasil menghabisi satu persatu pasukan tentara Rusia. Sampailah di mana Rambo dipaksa lari ke pemukiman warga dan menemukan jaligen yang berisi bensin yang telah disediakan oleh tim kreatif dan satu ekor ayam yang kelihatan sangat pasrah. Dan Rambo pun berhasil mengelabuhi tentara Nguyen dengan asruk-asrukan sambil membawa darah ayam ke tengah perkebunan jagung yang sudah kering. Dan Rambo pun membakar tentara Nguyen hidup-hidup. Tidak sampai di situ karena filmnya belum tamat saat Mamang Rambo berlari ke air terjun karena tidak kuat ingin buang hajat. Mamang Rambo tidak sengaja bertemu dengan pemimpin pasukan Nguyen dan menghabisinya dengan panah yang sudah di-upgrade. Tidak berhenti sampai di situ, Mamang Rambo dibom oleh anak buah Saprudin yang kita sebut saja Dayat. Sampai-sampai Mamang Rambo harus melompat ke dalam air terjun dan membuatnya kaberesetan. Namun, lagi dan lagi, Mamang Rambo berhasil selamat dan berhasil masuk ke dalam heli dan bertarung ala bataning adu bagong dengan Dayat. Dan Rambo pun sebagai lalakon berhasil mengalahkan Dayat. Singkat cerita, Rambo dengan mengendarai helikopter milik Rusia, bukannya pulang ke rumah dan makan nasi liwet dengan pete dan pedak berum sebagai lauknya. Mamang Rambo tidak tergiur dengan itu semua, malah putar balik ke arah kem tentara Nguyen dan kembali mengacak-acak kem tersebut. Dan Mamang Rambo menyelamatkan semua tawanan perang. Dan mereka pun berhasil dievakuasi. Tetapi kenangan itu hanya sementara, di mana mereka kembali lagi dibuat deg-degan. Karena tepat di belakang mereka, Mamang Rambo dibuntuti Saprudin yang menggunakan helikopter yang lebih besar.
Dan Mamang Rambo pun mau tidak hayang harus bertarung kembali agar ia bisa pulang dan menikmati nasi liwet. Sampai pada saat heli Rambo oleng dan jatuh di sungai Ciliwung. Rambo berhasil mengelabuhi Saprudin dan berhasil menembak heli milik Saprudin dengan basoka. Singkat cerita, Rambo dan reng-rengan pun selamat dari gempuran tentara Nguyen dan tentara Rusia dan sampai di markas dengan sehat walafiat. Dan pada saat Rambo sampai di markas, bukannya mengucapkan uluk salam, Rambo malah membawa senjata khasnya dan menembaki komputer-komputer milik Murdoch dan melampiaskan amarahnya kepada Murdoch dan mengatakan agar Murdoch berhenti menjadi pemimpin operasi militer. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah lebih baik membakar kebun milik warga daripada menjual satelit ke negeri tetangga. Ajik. Saya, Asep Walker Tangkubers dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa, subrek one more film.